Saya Rudi Ahong Gunawan, panggilan saya Ahong, umur saya 37 tahun. Oke, begini, gue mau jadi apa? Gue cowok tapi gue diancam gitu, dan gue takut, bener-bener takut. Dan saat itu gue memutuskan untuk gue mesti belajar bela diri. Dan kebetulan di dekat rumah saya ada dua bela diri, satu kebetulan adalah bela diri silat, yang satu adalah bela diri Jiu-Jitsu, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Kemudian saya nggak tahu pada waktu itu saya masuk dan saya latihan, ternyata bela diri itu adalah Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Nah, pada saat itu saya latihan karena hobi dan semakin menggeluti. Ternyata saya cocok dan nggak ada teman-teman yang berani macam-macam sama saya, karena setiap di pertandingan saya selalu menang dan saya selalu membawa emas pulang. Orang-orang mulai ngakui saya sebagai Ahong ini bolehlah untuk berantemnya. Dari kecil saya udah bisa berantem. Nah, di sana sudah mulai diakui. Kemudian saya naik tingkat ke pertandingan mahasiswa, saya masih bisa menang. Kemudian saya sampai nggak ada lawan. Kemudian saya mutusin, saya mau latihan, saya mau tanding. Saya tanding ke MMA. Nah, dimulai di 2003, sempat pending, selesai pending. Kemudian lanjut lagi di 2016, One Pride TV1 buka kelas, buka seleksi. Saya coba, saya ikutin, ternyata nilai saya kurang begitu memuaskan, adalah C+. Nah, di saat itu saya sudah patah semangat. Saya bilang, masa sih saya sampai sejelek ini? Kok kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai dapat C, paling nggak B lah, saya pikir gitu. Ternyata berbulan-bulan lewat, saya udah memutuskan nggak mau ikut pertandingan MMA One Pride. Ternyata dipanggil. Saya pikir oke lah, saya coba. Pada saat itu saya coba, kebetulan lawan saya adalah rata-rata C juga. Nah, sehingga saya bisa ngimbangi. Setelah saya ngimbangi 5 kali fight, saya bisa dapat juara di One Pride di kelas welternya, seperti itu. Apakah maju saja dengan saya? Langsung saja. Lalu kebetulan saya fight tahun lalu, saya mengalami patah tulang. Saya mukul lawan saya, hasilnya dia KO, tetapi tangan saya patah. Saya mengalami patah tulang sampai saat ini. Saya sudah operasi dan saya nggak bisa kembali full, nggak bisa nekuk dengan sempurna. Kalau ini sempurna, ini nggak sempurna. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, dokter menyarankan untuk saya itu berhenti dari One Pride, untuk nggak fight lagi, karena kalau saya pukul kemungkinan besar akan patah dan nggak baik untuk saya gitu. Dokter udah vonis untuk saya berhenti, udah lu jangan fight lagi gitu. Nah, tapi saya tipikal orang yang keras, tipikal orang yang nggak bisa kalah dengan nggak mudah dikalahkan gitu. Selagi saya masih bisa berdiri, saya akan terus berdiri dan saya akan terus berjuang untuk gimana caranya saya mempertahankan gelar juara saya gitu. Jadi nggak dengan melepaskan sabuk juara itu dengan gampangnya. Sabuk juara yang saya dapati dengan susah payah, mempertahankannya dengan susah payah, dengan patah tulang, nggak akan saya lepas begitu aja hanya karena patah tulang saya. Jadi saya nggak pernah berhenti untuk terus berjuang. Nah, di sini dalam proses latihan untuk di tanggal 27 Juli nanti saya akan tanding melawan Theodorus Ginting, dan itu adalah pertandingan yang fenomenal dan sangat penting buat saya. Kenapa? Karena ada alasan tertentu yang bikin saya harus menghancurkan orang ini dan saya harus mempertahankan gelar sabuk juara saya. Oke, di sana saya latihan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya sering mengalami rasa sakit, saya sering ngerasain nggak mampu lagi untuk megang, untuk push up, untuk mukul, untuk pull up. Ngegrip saya aja nggak gampang gitu. Dengan tangan yang tidak sempurna, itu akan merepotkan saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi saya nggak pernah berputus asa.
Saat ini tanggal 15 Juni, berat badan saya adalah 85 kilo, sehingga saya harus menurunkan berat badan saya di tanggal 27 Juli sebesar 7-8 kilo saya harus turunkan gitu. Dan saya berusaha bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan saya, dan itu yang paling sulit. Jadi saya menurunkan berat badan saya dengan melalui proses latihan saya. Saya gym, saya lari, saya kardio, saya latihan jujitsu. Itu ngabisin saya punya tenaga, energi, sehingga saya butuh asupan yang baik buat badan saya. Nah, saya makan ayam, saya makan ikan, tetapi ayam itu harus 2 kali dari berat badan saya. Nah, berat badan saya 80, berarti saya harus makan 160 gram. Nah, itu yang bikin saya repot, makan bisa muntah, jadi saya nggak bisa kuasai itu, sehingga saya hanya makan ikan, saya nggak makan nasi, karbo saya turunin. Saya butuh asupan energi, saya butuh asupan protein, yang saya dapati itu dari Evolin. Dan di saat itu, saya butuh benar-benar protein yang bisa masuk ke dalam tubuh saya sehingga massa otot saya nggak berkurang, tetapi melalui kardio saya bisa mengurangi berat badan saya tanpa menghilangkan massa otot saya. Dan saya yakin nanti pada saat di 27 Juli saya bertanding, nanti otot saya akan mengembang dan otot saya akan bagus kembali. Kenapa? Karena saya mengkonsumsi daripada Evolin. Nah, kenapa saya menggunakan Evolin dan saya mempercayakan Evolin untuk asupan energi saya, asupan protein saya, karena Evolin itu memiliki protein 25 gram dan kalorinya 125. Jadi tinggi protein tetapi rendah kalori. Dan itu yang buat saya cocok mengkonsumsi Evolin dan juga cocok untuk keadaan yang patah tulang saya. Saya menggunakan whey protein untuk menjaga massa otot saya. Gue minum Evolin itu sehari 2 kali, pagi dan setelah latihan. Dia itu bisa bikin saya awet kenyang, udah itu tahan lapar. Kenapa? Karena rasanya enak. Rasanya coklat, saya suka rasa coklat, saya nggak suka susu saya ada yang lain. Saya sukanya coklat, jadi saya itu kecocokan saya itu dengan Evolin. Kenapa? Ya itu karena rasa susunya adalah coklat, rasanya enak banget, cocok lah buat saya sebenarnya gitu. Dokter juga nganjurin gua untuk minum susu protein. Gua pilih susu proteinnya adalah Evolin. Kenapa? Karena selain tinggi protein, dia juga tinggi kalsium, sehingga bisa membuat gua ini recovery. Gua punya tulang-tulang gua ini yang patah. Seperti itu.